Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 28 Februari 2024. Seperti biasa, bacaan Ekaristi hari ini kita jadikan titik permenungan kita. Bacaan yang pertama diambil kitab Yeremia bab 18 ayat 18 sampai 20. Dikisahkan dalam bacaan yang pertama bagaimana Yeremia mengeluh atas persekongkolan orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Orang-orang yang melawan Allah, melawan Yeremia. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28 dikisahkan mengenai Yesus yang akan bersengsara. Anak manusia diserahkan kepada imam-imam kepala ahli Taurat dan akan dijatuhi hukuman mati. Ditegaskan juga bagaimana ibu dari Zebedius, ibu dari anak Zebedius, meminta kepada Yesus agar kelak anaknya boleh ikut dalam pemerintahan, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dan menegaskan akhirnya siapa yang menjadi yang terbesar hendaklah menjadi yang terkecil, yang terkemuka menjadi yang terbelakang. Karena anak manusia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk titik permenungan kita. Yang pertama, baik Yesus maupun Yeremia adalah tokoh kebenaran. Nabi yang menyuarakan suara kebenaran, suara Allah. Tapi mereka diintai, ditolak, diancam untuk dibunuh. Namun Yeremia tidak pernah mundur. Yesus juga sebagai anak manusia juga menegaskan anak manusia akan ditangkap, bersengsara, dan dibunuh. Dengan kata lain, orang-orang benar akan mendapatkan banyak tantangan. Tetapi baik Yesus maupun Yeremia tidak pernah mundur sedikit pun untuk menyuarakan kebenaran. Sekalipun kesudahannya adalah siksa, penjara, dan kematian. Menjadi permenungan pertama kita sebagai anak-anak Allah yang juga diutus untuk mewartakan kebenaran.
Sanggupkah kita untuk bertahan dalam kebenaran sekalipun di depan menghadang tantangan dan kesulitan? Kita diajak untuk merenungkan sabda ini. Bagaimana kita menyuarakan kenabian di tengah-tengah masyarakat meskipun penolakan, tantangan, hambatan di depan kita. Belajar dari nabi dan anak manusia, hendaknya kita setia dalam panggilan kenabian kita. Yang kedua, dari bacaan Injil, Yesus menegaskan setiap murid harus minum cawan. Minum cawan berarti penderitaan. Tidak hidup dalam foya-foya, tapi penderitaan. Konsekuensi atas pilihan kita mengikuti Kristus adalah meminum cawan. Seperti kita ingat ketika sudah menikah Getsemani, ia mengeluarkan isi hatinya. Kalau mungkin biarlah piala ini berlalu atau cawan ini berlalu, berarti penderitaan. Maka mengikuti Yesus berarti ikut minum cawan penderitaan bersama Yesus. Dan itulah yang kita alami. Maka ketika kita mendapatkan cawan-cawan itu, kita tidak perlu mengeluh. Karena sebagai murid harus minum cawan itu. Salah satu bentuk cawan adalah melayani, bukan dilayani. Menjadi terbelakang, menjadi yang kecil. Itu bentuk cawan-cawan kita. Karena dengan rendah hati dan tidak sombong, maka kita berkorban untuk mengalahkan kedagingan kita, ego kita. Dengan demikian pula, akhirnya cawan itu kita minum. Maka penderitaan tidak harus bentuknya fisik menderita, tetapi mengalahkan godaan-godaan, kesombongan, hawa nafsu, kedagingan, itu bentuk dari cawan kita. Oleh karena itu, mari kita mencoba menghidupi sabda ini dengan pertama-tama menyadari, menyuarakan kebenaran. Sebagai nabi mendapat banyak tantangan, kesulitan, dan hambatan. Masihkah kita setia untuk menyampaikan, mengungkapkan kebenaran? Ataukah kita takut dan lebih diam? Seperti Nabi Yeremia dan Yesus Kristus mengalami tantangan, kesulitan, bahkan ancaman pembunuhan. Mereka tidak takut karena kebenaran harus ditegakkan. Dan kita sebagai pengikut Kristus harus berani minum cawan, yakni kesengsaraan, penolakan, ataupun juga meninggalkan kedagingan, hawa nafsu, ego kita. Itu bentuk-bentuk cawan kita. Semoga kita semakin mampu minum cawan dan dengan demikian mampu mewartakan kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan konsekuensi menjadi muridmu, menyuarakan kebenaran dengan segala risikonya, dan juga minum cawan yang telah kau minum. Mampukanlah kami untuk setia pada komitmen kami, meskipun tantangan, hambatan tidak ringan. Namun bila kami setia, kami akan mendapatkan kegembiraan, sukacita sebagai anak-anak-Mu. Untuk itu kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, yang takut tantangan, dan akhirnya menyerah. Dan berikanlah kekuatan untuk terus-menerus menyuarakan kebenaran di atas segala-galanya, agar akhirnya kami kau mampukan menjadi anak-anak-Mu yang setia. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau satukan dalam bilang Roh Kudus-Mu, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terbebas dari ancaman corona dan kita pun hidup sehat. Dengan hidup sehat maka orang lain juga bisa sehat. Maka mari bersama-sama mengusahakan suasana sehat di antara kita. Mari kita mengisi masa Prapaskah ini dengan olah rohani, tapal dan mati raga, serta aksi yang kita wujudkan dengan pendalaman APP dan juga memasukkan uang dalam kotak APP sebagai wujud pertobatan kita. Semoga dengan demikian kita tidak hanya berpantang dan berpuasa, benar-benar mengubah hati kita menjadi hati yang berkenan kepada Allah, menyuarakan kebenaran dan juga mengadakan Kristus di tengah masyarakat. Terima kasih untuk semua usaha dan partisipasi panjenengan dalam ambil bagian bagi gereja dengan caranya masing-masing, sehingga benar-benar gereja menjadi tanda kesaksian di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih untuk siapapun juga yang ikut berdinamika di dalam gerak gereja, entah sosial, penanggulangan banjir dan macam-macam, entah pewartaan dengan ambil bagian di dalam mewartakan lewat program-program yang tadi buat, agar akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati